Siapa sangka quarter life crisis yang aku alami ternyata cukup membebaniku dan cukup menjadikan aku sebagai orang yang cukup jadi pemalas, kemudian cukup sering stres, kemudian seperti rasanya kehilangan kepribadianku yang dikenal orang lain. Ketika aku masih kecil, aku berangan-angan untuk cepat menjadi orang dewasa yang bisa melakukan banyak hal tanpa perlu mempertimbangkan banyak hal pula. Tetapi ketika aku sudah mulai beranjak dewasa, ternyata hal-hal itu yang aku bayangkan ketika aku kecil itu adalah hal-hal yang sangat-sangat berkebalikan dengan kenyataannya. Ketika aku menginginkan sesuatu, rasa-rasanya itu ada aja hal yang perlu untuk didahulukan, ada aja hal yang perlu untuk diprioritaskan ketimbang keinginanku. Dan rasa-rasanya itu membuatku berpikir kalau kenapa dunia tidak pernah berpihak kepadaku? Atau mungkin ketika aku menginginkan sesuatu, kenapa di kenyataannya, di kehidupan nyata ini semuanya tidak berjalan sesuai dengan kemauanku? Dan itu cukup membebani diriku, membuat diriku cukup stres. Bahkan akhir-akhir ini 2 minggu atau mungkin 1 bulan belakangan ini aku menjadi orang yang berbeda dengan diriku. Dan itu bukan asumsiku pribadi, tapi orang lain yang sudah mengenalku mengatakan hal itu. Kamu berubah sih, atau mungkin kok kamu beda ya dari yang dulu-dulu yang aku kenal, orang yang ambisius, orang yang punya tekad yang tinggi. Tapi kenapa kamu sekarang jadi gampang pesimis, kamu jadi gampang terdistraksi, kamu jadi gampang stres. Bahkan sekalipun aku rasa-rasanya sudah berusaha semaksimal mungkin, sekeras mungkin, rasa-rasanya hal itu tidak berarti apa-apa di dunia yang kejam dan keras ini. Contohnya dalam hal mencari pekerjaan, atau mungkin mendapatkan pekerjaan yang baru yang sesuai dengan keinginanku, yang sesuai dengan passionku. Itu sangat sulit untuk dilakukan. Sampai detik ini, mulai dari bulan November kemarin setelah aku wisuda, aku masih bekerja sebagai instruktur, atau bahasa paling mudahnya yang bisa diterima itu adalah guru tidak tetap, alias dalam tanda kutip honorer ya, meskipun zaman sekarang status honorer udah nggak ada gitu ya, tapi statusku ya seperti itu. Gaji nggak tentu kapan keluarnya dan sebagainya. Dan yang paling menggangguku, paling tidak menyenangkan untukku itu adalah ini bukan sesuatu yang aku inginkan ya. Mengajar mungkin bagian dari kemampuanku, tapi aku tidak meletakkan minatku di bidang tersebut. Jadi sampai detik ini, almost every day aku masih mencari lowongan kerja, aku masih sering apply kerjaan di satu tempat ke tempat lainnya dan sebagainya. Tapi belum ada juga tanda-tanda di mana aku akan diterima kerja gitu ya. Dan kebetulan ini udah mepet hari raya Lebaran. Aku mau pulang kampung menemui keluargaku tentunya, karena udah 1,5 hampir 2 tahun aku nggak pulang gitu ya karena kuliahku. Dan ini juga hal yang sangat membingungkan gitu untukku. Apakah nanti ketika aku pulang kampung aku harus kembali ke sini, aku bisa kembali ke sini untuk lanjut menjadi guru, atau aku akan kerja di Jawa, tapi aku juga nggak tahu kerja apa gitu. Aku juga nggak tahu mau diterima di mana, mau melamar di mana untuk di Jawa gitu. Kemudian belum lagi kayak aku udah mulai dapet statement, mulai dapet pernyataan, kayak pertanyaan sih lebih tepatnya, kayak berapa umurmu dek, berapa umurmu, 23. Terus 23 harusnya udah mulai dapat pasangan, harusnya udah mulai nikah, bla 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 bla. It's mungkin kedengarannya kayak biasa aja gitu ya, tapi bagiku itu cukup membuatku stres karena aku jadi kepikiran tentang hal itu. Ya meskipun jodoh ataupun pasangan ataupun life partner itu belum ada dalam life planku dalam waktu dekat ini gitu ya. Dan lagian aku juga belum ada ketemu orang yang bisa jadi kandidat untuk partnerku. Dan juga mungkin karena tempat kerjaku juga sangat terbatas untuk itu gitu ya, kayak ya aku di sini nggak kenal sama siapa-siapa, terus aku juga kerjaanku cuma mengajar siswa doang, jadi kayak emang interaksiku sama lawan jenis itu nggak ada, maksudnya yang berpotensi itu nggak ada sama sekali di sini tuh nggak ada gitu. Jadi
Aku juga bingung tentang hal itu. Intinya semuanya terasa membingungkan, semuanya terasa abstrak, sangat-sangat abstrak. Jadi rasa-rasanya kehidupanku akhir-akhir ini sangat berat, sangat membebani, sangat-sangat membuatku stres. Rasa-rasanya seperti hilang arah. Get lost. Just get lost. Gak ada panduan, gak ada arah tujuan. Karena aku benar-benar gak ada panduan gitu. Kayak mau bertanya ke siapa? Bertanya ke orang tua. Intinya aku nggak bisa lah. Dengan orang tua nggak bisa. Terus dengan siapa? Dengan keluarga aku juga nggak ada yang bisa. Intinya kayak semuanya harus dilakukan secara sendiri. Ya rasa-rasanya seperti anak kecil yang baru mulai belajar. Kalau baru mulai belajar mungkin masih bisa dituntun gitu ya, masih bisa diajarin sama orang lain. Tapi ketika udah beranjak dewasa kayak gini, rasa-rasanya tuh seperti orang buta yang mencari jalan ke tempat yang bahkan dia sendiri nggak tahu apa tempatnya. Kayak gitu. Jadi rasa-rasanya sangat-sangat gambling, sangat abstrak, sangat membingungkan. Segala halnya itu sangat baru, kemudian sangat menyesakkan dada gitu. Nggak sering, rasanya sering banget juga udah nangis bombay tapi nggak ada juga hasilnya, stres daftar sana sini nggak ada juga hasilnya, belum lagi mikirin keluarga yang seperti ini seperti itu, kebutuhan yang ini yang itu dan lain sebagainya. Tapi apapun itu aku berharap aku bisa bertahan di situasi-situasi yang sulit ini. Aku berharap juga Tuhan segera memberikan aku jalan yang terbaik, tentunya di pekerjaan yang lebih sesuai dengan diriku, dimana aku bisa mengembangkan diri dengan lebih baik, dan yang pasti tempat dimana aku bisa menghasilkan uang yang halal tentunya dan juga banyak gitu, karena kebutuhan zaman sekarang ini makin banyak ya guys ya gitu. Mungkin itu aja live update dariku, dan semoga nanti next time aku masih bisa membuat dokumentasi tentang live updateku seperti apa, dan semoga perjalananku untuk kembali ke Jawa nanti lancar-lancar dan kalian juga lancar-lancar, dan semoga Tuhan senantiasa mendengar doa kita, dan yang paling penting semoga kita sehat selalu. Mungkin itu aja sedikit live update dariku. See you on the next my live update, dan keep healthy, keep happy. Mari kita saling mendoakan. See ya.